Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita datang ke sini untuk belajar. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Aktivitas apapun yang kita lakukan harus didahului dengan Doa. Saya persilakan ketua kelasnya untuk berdoa. Mungkin teman-teman yang untuk berdoa. Membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah wa bisidni ilman warzuqni fahman. Artinya ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah kami rezeki pemahaman. Amin. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, sebelumnya saya akan mengecek kehadiran siswa. Andi Majidatul Jannah, Ahmad Afif, Alif Ramadan, Akifah Naila, Arinda Pertiwi Rahman, Asyifa Ramadhani, Fadli Anugrah Ilahi, Hairatul Syahra, Hairul Ahsan, Mesya, Indah. Muhammad Akbar Hasan, Muhammad Fadli, Nur Fadila Ramadhani, Nur Ismi Maulidia, Nurul Muntalib, Putri Syakir, Putra Syakir, maaf, Putri Syaila, Resya Walia, Sherlina, Syaifah Hunaya, Windayani, Anja Sabrul Binatur, Nurma. Iya, semua hadir ya hari ini. Semua diberikan kesehatan sehingga bisa hadir di tempat ini. Sebelum saya mulai pembelajaran, terlebih dahulu saya akan bertanya kepada anak-anakku semua. Siapa di sini yang pernah membaca atau mendengarkan berita? Saya. Pernah semua membaca atau mendengarkan berita. Berita apa yang kalian dengar atau baca? Coba. Berita banjir. Jadi sebelah sana berita apa yang tadi didengar atau dibaca? Kebakarannya di sebelah sini. Gunung meletus. Kalau yang di sebelah sini. Longsor. Dan sebelah sini. Gempa. Iya, semua pernah mendengar dan membaca berita. Berita atau berita yang didengar itu kalian dengar atau baca di mana? Alhamdulillah semua pernah membaca dan mendengar berita baik dari media elektronik maupun media cetak. Iya. Hari ini sebelum saya memulai materi pembelajaran, saya akan menjelaskan dulu apa tujuan yang ingin kita capai pada materi atau pembelajaran hari ini. Jadi tujuan yang ingin kita capai pada hari ini yaitu peserta didik mampu memahami struktur teks eksplanasi. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu membandingkan teks eksplanasi
ingin capai. Ada manfaat mempelajari materi ini, yaitu materi teks eksplanasi, yaitu untuk membantu kita memperoleh informasi dan memahami proses terjadinya peristiwa atau fenomena alam tersebut. Itulah manfaat mempelajari teks eksplanasi. Ya. Sebelum lanjut ke materi pelajaran, kita ice breaking dulu. Ya. Ice breaking. Ya. Saya ulangi dulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Iya. Sekarang ketika saya mengatakan ada kata tepuk di depannya, tepuk 2 berarti menepuk. Tetapi ketika tidak ada kata tepuk di depannya, maka kita tidak boleh menepuk. Paham? Begini, tepuk 2 3 kali. Berarti tidak menepuk ya, karena tidak ada tepuknya di depannya. Paham? Kita ulangi. Siap? Siap. Tepuk 2 kali. Tepuk 3 kali. 1 kali. Ulangi. Tepuk 1 kali. Tepuk 2 kali. Tepuk 3 kali. Tepuk 2 kali. Masih. Lanjut lagi. Tepuk 3 kali. 2 kali. Ada ya? Bayangkan lagi ya. Sekali lagi. Konsentrasi dimulai. Tepuk 2 kali. 1 kali. Satu kalinya tidak menepuk. Ya. 1 kalinya tidak menepuk. Ulangi lagi. Baik banget. Tepuk 3 kali. 2 kali. Iya. Sudah siap belajar hari ini? Siap belajar. Sekarang perhatikan di atas. Sekarang atau materi pembelajaran hari ini itu tentang teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Ya. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Apakah peristiwa itu adalah peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial budaya, dan lain sebagainya. Ya. Jadi di sini teks eksplanasi itu menjelaskan tentang bagaimana dan mengapa terjadinya suatu peristiwa. Ya. Ingat itu, pengertian teks eksplanasi itu adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana terjadinya suatu peristiwa. Ya. Kemudian yang kedua, di sini ada 3 struktur teks eksplanasi. Iya, perhatikan baik-baik. Struktur teks eksplanasi yang pertama adalah pernyataan umum. Apa itu pernyataan umum? Pernyataan umum itu adalah topik yang akan dibahas dalam proses terjadinya suatu kejadian atau fenomena alam. Kemudian yang kedua, deretan penjelas. Deretan penjelas di sini adalah proses terjadinya kejadian atau fenomena alam tersebut. Artinya, di deretan penjelas ini dijelaskan apa sebab dan akibat terjadinya peristiwa tersebut. Paham ya? Ya. Kemudian interpretasi. Interpretasi di sini adalah kesimpulannya dari topik yang sudah dibahas tadi tentang proses terjadinya fenomena alam tersebut. Ya, di sini kita akan menjelaskan tentang struktur teks eksplanasi banjir. Karena ini di Sulawesi Selatan, terutama di Bukuma itu sekarang sudah musim musim hujan. Kalau musim hujan berarti sudah ada sering terjadi banjir. Sering terjadi banjir. Kemudian, kalau perhatikan di sini, ini pernyataan umumnya pada tahun 2021
warga pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Peristiwa ini menyebabkan kerusakan dan dampak serius bagi penduduk setempat. Inilah yang namanya pernyataan umum atau topik yang akan dibahas. Topik yang akan dibahas ini adalah tentang banjir. yang terjadi pada Tahun tahun 2021. Itu adalah pernyataan umumnya. Kemudian yang kedua, urutan sebab akibat. Jadi tadi sudah saya jelaskan bahwa urutan sebab akibat itu menjelaskan apa sebab dan apa akibatnya terjadi peristiwa banjir tersebut. Sekarang perhatikan, banjir tersebut dipicu oleh hujan deras yang terus menerus. Ya, ketika hujan terus menerus, apa kira-kira yang akan terjadi? banjir. Akan terjadi banjir, menyebabkan meluapnya Sungai Serawai. Seperti beberapa tahun sebelumnya, kalau kita di sini di depan sekolah kita di sini ada namanya Sungai. sungai yang namanya sungai apa? Dialog. Sungai Dialog itu pernah Banjir. banjir. Karena hujan terus menerus sehingga meluapnya Sungai Dialog yang menyebabkan banjir. Sehingga banyak warga masyarakat atau masyarakat desa Dialog yang rumahnya tergenang Air. ya. Dari data sementara dari Pusat Pengendalian Operasi BNPB mencatat bahwa sekitar 1.000 kepala keluarga atau sekitar 5.000 warga terdampak dan tinggi muka air mencapai 1,5 meter. 6 desa yang terdampak terletak di Kecamatan Serawai yang dilewati oleh Sungai Serawai. Banjir merendam berbagai infrastruktur termasuk 1.000 rumah warga. Bayangkan 1.000 rumah warga yang tergenang oleh banjir. Fasilitas pendidikan, fasilitas ibadah dan fasilitas umum. Jadi ketika semua fasilitas ini tergenang banjir, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Contohnya kita tidak ke sekolah kalau sekolah kita tergenang banjir. Tidak. Semuanya ya, tidak bisa bergerak atau melakukan aktivitas apapun. Kemudian interpretasi. Artinya kesimpulan dari topik yang dibahas tadi, yaitu banjir di Kabupaten Sintang ini merupakan peristiwa yang mengingatkan kita akan kerentanan daerah-daerah pesisir terhadap banjir. Artinya seperti ini, daerah-daerah yang rawan banjir itu adalah daerah-daerah yang sekitar sungai, dekat dari sungai. Siapa yang kira-kira di sini yang rumahnya dekat dari sungai? Iya, berarti kalau musim hujan kita harus Hati-hati. iya, kita harus berhati-hati. Jangan sampai sudah ya,
menginformasikan tentang kejadian atau peristiwa yang faktual dan aktual. Ingat, perbedaannya itu adalah kalau teks berita itu adalah informasinya bersifat faktual dan aktual. Apa itu faktual? Faktual itu adalah benar-benar terjadi. Ya, benar-benar terjadi. Faktual itu adalah benar-benar terjadi. Sedangkan aktual itu adalah yang baru-baru terjadi atau masih hangat diperbincangkan. Masih hangat diperbincangkan, baru-baru terjadi. Belum beberapa tahun, belum baru terjadi. Yang jelas kan baru terjadi ya. Kemudian kalau teks eksplanasi itu, yaitu bersifat faktual, benar-benar terjadi dan bersifat keilmuan. Itu perbedaannya ya. Jadi perbedaannya teks eksplanasi yaitu berita itu bersifat faktual dan aktual, sementara teks eksplanasi itu bersifat faktual yang bersifat keilmuan. Ya. Sekarang saya akan membagikan LKPD. Kerja berkelompok ya. Kerja kelompok. Satu yang menjadi ketua kelompok ya. Tulis nama kelompoknya. Oh ya. Tadi kan saya sudah membagi kelompoknya ya. Nah, sekarang kita rugi. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Tulis nama kelompoknya. Kelompok 1. Bisa perhatikan di sini ada yang perbedaannya itu ada struktur teks eksplanasi, pernyataan umum, hasil analisis. Ya, jadi perhatikan dulu pernyataan umumnya. Perhatikan dulu di atas video yang saya akan dengan
Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Jangan lupa tulis nama kelompoknya ya. Kelompok berapa? Jadinya juga perbedaan teks panas dan teks berita itu adalah kalau teks berita itu font 5 W dan 1 H atau biasa dikenal dengan adik Simba. Apa? Di mana? Siapa? Dan bagaimana? Tulisnya kalau teks eksplanasi itu hanya mengapa dan bagaimana, ya?
Apakah sesuai dengan strukturnya? Siapa di mana? Kapan bagaimana? Dalam proses belajar mengajar, Alif harus menggunakan bahasa Indonesia. Apa itu?
Ya. Ya, sudah selesai, silakan kumpul. Kelompok 1. Kelompok 3. Selesai sebentar ini, struktur teknis anak ini. Ya, kita akan bermain game. Ya, sampai selesai, sampai selesai. Ya, kita kumpul dengan kelompok buka dengan kelompok 5. Sambil menunggu temannya yang belum selesai, ingat-ingat tadi apa yang dijelaskan oleh Ibu tentang pengertian teks eksplanasi, strukturnya, kesamaan dan pertanyaan teks eksplanasi. Karena apa yang saya jelaskan tadi Ibu, yang akan muncul di pertanyaan game. Ya, jadi sebentar itu maju satu secara bergiliran kelompoknya. Kalau misalnya, aku dulu, misalnya kelompok 1, aku dulu naik. Ya, lihat, pengertian. Tulis di sini. Yang banyak tulis di sini. Kemudian kalau teman kelompoknya tidak bisa, maka akan diganti oleh temannya yang lain yang bisa. Paham ya? Ya? Sudah selesai kelompok Pak? Kelompok 5 sudah selesai. Ya, sudah, semua sudah selesai KBD-nya.
Pertanyaannya, jawabannya kita tidak tahu, maka langsung turun teman-temannya. Saya tidak tahu jawabannya ini. Langsung diganti dengan pertanyaan lain. Kerja sama, paham ya? Siap tidak bermain game? Tidak semangat. Siap tidak bermain game? Siap. Siap atau tidak? Siap. Jadi berlomba, kita berlomba. Siapa yang cepat menyelesaikan soal, maka itu adalah kelompok yang mendapatkan bintang. Ya, kita akan mendapatkan bintang. Siapa kelompok yang menjawab dengan benar, dengan tepat waktu, maka akan mendapatkan bintang. Nah, baik kelompok yang cepat menjawab soalnya, kemudian waktunya juga cepat dan benar semua akan mendapatkan bintang. Paham? Paham. Paham? Paham. Siap atau tidak? Siap. Saya akan berikan waktu. Mulai dari sekarang. 1, berarti ini berlomba ya? Jadi siap yang semua? Ya, ayo. Apa? Ya. Yang coba berhenti dulu. Mau kita coba? Ya, berhenti dulu. Berhentikan. Jadi berhenti baik. Siap? Sudah siap tidak? Ya. Siapa? Ini memang temannya. Siapa yang pertama naik, yang kedua dan ketiga? Kemudian pertama yang tahu namanya. Halo. Jelas tidak saya? Jika temannya tidak tahu jawabannya, maka langsung cepat turun. Maka digantikan teman yang lain. Karena akan mendapatkan bintang besar. Siapa yang cepat? Hah? Siap? Satu. Jadi, semuanya. Bawa pulpen semua, semua pegang pulpen. Ya, semua pegang pulpen, kita akan naik. Kita akan naik. 1, 2, 3. Ya.
Mas mana ini, Bapak? Berdua sudah dibahas. Ini yang cuma selesai adalah kelompok 1. Bukan berdua. Oh, Sandy. Benar, bukan berdua. Dengan belum selesai belum tentu jawabannya Benar. kelompok 2 siapa ini kelompok 2 sudah selesai nih. Ini yang terakhir ya. Kelompok 1 itu adalah kelompok yang paling cepat selesai. Tepuk tangan kelompok 1. Kelompok kedua yang cepat selesai adalah kelompok 3. Ya, kelompok 3 yang kedua cepat selesai. Kelompok 2 adalah kelompok yang urutan ketiga cepat selesai. Kemudian yang terakhir siapa yang terakhir selesainya? Walaupun pendek dia jangan Dan yang cepat selesai mendapatkan bintang 1. Siapa kelompok yang mendapatkan bintang yang 1. Baca soal nomor 1 dengan jawabannya teman-temannya. Penelitian teks eksplikasi ilmu adalah yang berisi tentang proses dan terjadi suatu peristiwa. Iya, kelompok 1 menjawab pengertian teks deklarasi adalah teks yang berisi tentang apa ini? Tentang mengapa dan bagaimana terjadinya suatu peristiwa. Bagaimana kelompok yang lain? Benar atau tidak? Ya, benar. Apa yang benar? Apa yang benar? Siapa namanya ini? Ya, kira-kira tadi teman-teman kelompok 1 tahu. Kira-kira nih apa yang benar? Ini bukan firman ya? Ya. Benar atau tidak? Benar. Sekarang kelompok 2. Kelompok 2. Siapa yang kalau kelompok yang lain dengarkan jawabannya teman-temannya. Pengertian teks eksplikasi teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana. Proses yang berisi tentang teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana. Proses mengapa dan bagaimana apa? Apakah tentang bulannya, tentang kejadian, tentang peristiwa? Jadi hanya benar atau tidak? Siapa yang benar? Kelompok 2 ya? Maka yang benar? Siapa yang tahu yang benar? Angkat tangannya. Ya, benar.
suatu kejadian. Benar atau tidak? Bagaimana kamu yang lain, benar atau tidak? Benar. Kelompok 4. Kelompok 4. Ya, saudara yang jawab Ya, kelompok mengatakan bahwa teks eksplanasi adalah teks yang berisi pernyataan umum dan interpretasi. Benar atau tidak? Ini adalah strukturnya, ya. Yang ditulis ini bukan pengertian tetapi strukturnya. Iya, ini juga. Mengajar di sekolah dulu, di Iya. Teks eksplanasi menurut kelompok 5 adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana peristiwa terjadi. Bagaimana kelompok 1? Benar atau tidak? Kelompok 2? Kelompok 4? Iya. Karena waktunya tidak cukup nanti kalau satu-satu naik, maka saya akan membacakannya. Nah, kelompok 1 dulu. Struktur yang kedua, sebutkan struktur teks eksplanasinya. Apa itu? Nah, struktur teks eksplanasi yang pertama adalah pernyataan. Kemudian yang kedua, deretan penjelas atau sebab akibat. Kemudian yang ketiga adalah interpretasi. Ini struktur, topik, pernyataan umum. Iya, sama-sama memiliki objek kejadian atau peristiwa. Teks eksplanasi dan berita sama-sama memiliki objek dan peristiwa. Benar. Kemudian ini teks eksplanasi memiliki peristiwa dan kejadian. Objeknya objek peristiwa kejadian. Benar. Benar juga. Benar juga. Benar juga. Sekarang yang terakhir. Perbedaan teks eksplanasi. Siapa yang tahu? Saya. Maksudnya yang lain. Ya. Berita dan teks eksplanasi memiliki perbedaan dalam hal tujuan teks tersebut. Yang memiliki perbedaan dari tujuan tersebut. Tujuan yang mana itu? Apa tujuannya? Siapa yang lain? Siapa yang bisa yang lain? Apa lagi? Dibuat apa? Iya. Teks berita dan eksplanasi sama-sama memiliki objek. Perbedaannya atau persamaannya itu? Benar.
2 bintang kepada 2 kelompok tersebut? Boleh saja ya, boleh saja. Tetapi ada satu kelompok yang akan saya berikan 2 bintang. Kenapa? Ya. Coba naik dulu kelompok 3. Ada kelompok 3. Coba naik semua yang kelompok 3. Semua yang Saya akan berikan lagi 1 bintang untuk kelompok siapa kira-kira? Benar semua. Kemudian adalah urutannya urutan kedua. Kita selesai. Meskipun kelompok satunya itu cuma selesai, tetapi ada yang salah. Paham ya? Paham sampai sini? Ya. Sekarang siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Siapa yang bisa menjelaskan pengertian teks eksplanasi? Coba. Siapa yang bisa? Apa itu teks eksplanasi? Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Siapa yang bisa disebutkan? Kenapa bisa malu-malu tadi? Bisa? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana terjadinya sesuatu peristiwa. ya. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa. Iya, teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses bagaimana yang mengapa peristiwa itu terjadi. Yang kedua, sebutkan struktur teks eksplanasi. Saya mau jelasin. Struktur teks eksplanasi yang pertama, iya pernyataan umum. Kemudian deretan persoalan, interpretasi atau kesimpulan. Kemudian yang selanjutnya, apakah perbedaan dari teks berita dan teks eksplanasi? Siapa ya? Silakan. Silakan. Teks berita dan teks eksplanasi memiliki perbedaan dalam hal tujuan teks tersebut dibuat. Ya. Kemudian persamaannya, siapa yang bisa persamaannya? Ya. Memiliki objek peristiwa atau kejadian. Iya. Yaitulah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Apakah ada kesulitan dalam pembelajaran kali ini? Iya. Apakah kalian senang belajar hari ini?
Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil dari pengamatan saya dari apa yang hasilnya saya hanya memberikan secara keseluruhan dari kebaikannya sudah disampaikan oleh Bu Hadi. Saya hanya memberikan secara keseluruhan pengamatan saya yang mengapresiasi luar biasa dari suara bayarnya jelas hal-hal yang menarik dalam ekornya bagus dan yang saya mengapresiasi itu karena ini kalau sudah bisa ada seperti
Iya. Luar biasa cara masuknya tadi. Terima kasih Bu atas masukannya Bu dan kritikannya. Semoga bernilai ibadah Bu. Terima kasih Pak Presiden di sana. Iya, saya buka dulu deh. Anu persiapan dulu. Selesai?